teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang tren dan isu keperawatan maternitas. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Cindy Claudia Gumolung dengan NIM 19142010164. Saya Wendy Sendo dengan NIM 1914-2010-166. Saya Anggraini Mutahan dengan NIM 1914-2010-165. Saya dengan Maya Boyo dengan NIM 1914-2010-168. Tetap stay tune di video kami ya. Baiklah, kami akan mulai dengan materi kami, yaitu tren dan isu keperawatan maternitas. Tren dan isu keperawatan maternitas. Perawat maternitas yang berpendidikan memahami pola pelayanan kesehatan dan pengaruh berbagai faktor pada pemberian pelayanan kesehatan masa kini. Kesadaran terhadap sejarah, tren sosial, dan ekonomi membuat perawat dapat mengantisipasi bagaimana perubahan akan mempengaruhi profesional. Tujuan dasar pelayanan maternitas adalah promosi kesejahteraan keluarga. Perawat maternitas tidak diam di tempat, tetapi harus selalu dinamis dan berubah, karena harus mampu mengidentifikasi, berpikir kritis, dan merespons secara cepat terhadap perubahan tren dan isu saat ini. Tren dan isu keperawatan. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas faktanya. Tren dan isu berkaitan dengan teknologi. Berkaitan dengan fertilitas. Proses konsepsi dapat dikontrol lebih baik, kehamilan dapat direncanakan atau dicegah, bayi tabung dan penggunaan KB. Kemudian alat kontrasepsi terbaru. UGM berhasil menemukan alat kontrasepsi impian atau susu KB generasi ketiga, Gestaplan. Bisa bertahan 7 tahun dibandingkan implan saat ini bertahan 5 tahun. Kemudian konseling genetik. Memungkinkan kita untuk melihat struktur genetik individu dan memprediksi kemungkinan adanya penyakit yang berhubungan dengan genetik. Kemudian testing diagnostik, USG 3 dimensi atau 4 dimensi aminosentesis, monitor janin elektronik. Biaya cukup mahal dan adanya akses yang mendukung. Water breath, yaitu proses persalinan atau melahirkan yang dilakukan di dalam air. Ibu lebih relaks, tidak terlalu merasakan nyeri di dalam air. Proses pembukaan jalan lahir lebih cepat dengan proses persalinan lebih elastis. Tren dan isu berkaitan dengan teknologi. Angka kelahiran menurun karena tinggi kesadaran penggunaan alat. Usia kehamilan mulai menurun karena pendidikan sehat dan sosek memadai. Tren kehamilan usia dini pada remaja meningkat. Hubungan seks pranikah tinggi yang mengakibatkan kehamilan remaja karena abortus. Penurunan angka kematian ibu sangat lambat dan tidak merata antara daerah karena pendarahan, sepsis, eklamsi, abortus, komplikasi, partus, lamia, dan lain-lain. Angka kematian bayi masih relatif tinggi karena kesehatan ibu selama hamil, ketidaktahuan ibu hamil tentang makanan apa yang harus dikonsumsi pada saat hamil, kebingungan ibu nifas jika ASI tidak keluar, kesehatan janin selama dalam kandungan, asfiksia, BBLR, tetanus, neonatrum. Di kota besar, sudah banyak rumah sakit yang mengalami klien maternitas risiko tinggi, tetapi di kota kecil kekurangan tenaga fasilitas kesehatan. Tren dan isu sosial budaya. Budaya adalah sistem kompleks yang melibatkan pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, nilai, kebiasaan, sikap, dan perilaku. Perubahan struktur keluarga adalah menjadi orang tua tunggal, keluarga campuran, keluarga tidak harmonis. Perlu adanya dukungan emosi dan pengajaran dari tenaga kesehatan. Tren dan isu ekonomi. Perekonomian dilanda krisis berkepanjangan, anggaran pendidikan dan kesehatan meningkat, biaya kehidupan terus meningkat, perempuan perlu bekerja, dampak kesehatan. Bermacam-macam asuransi di Indonesia, jam persal, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, asuransi swasta, dan lain-lain. Perubahan ekonomi membawa dampak terhadap pengurangan anggaran untuk pelaksanaan kesehatan, berdampak perubahan orientasi manajemen, kesehatan atau keperawatan dari lembaga sosial ke orientasi bisnis. Berikutnya, tren dan isu ekonomi. Traditional care atau di dalam kurung TZ, Family Centered Maternity Care atau VCMC, atau tujuan meminimalkan trauma psikologis persalinan, kontak awal orang tua dan BBL, IMD, dan memandikan BBL atau bayi baru lahir. Berikutnya, traditional care. Pertama,
Pemisahan dengan keluarga saat persalinan. Kedua, memindahkan klien dari ruang penerimaan ke ruang persalinan. Ketiga, melarang ibu beraktivitas selama proses persalinan. Keempat, melakukan tindakan rutin, episiotomi, dan obat-obatan. Kelima, tidak ada keluarga ikut dalam proses persalinan. Keenam, kontak orang tua dan anak kurang bayi lahir langsung transfer ke nurse service. Pemberian susu bayi dibantai, waktu berkunjung dibatasi, rooming dibatasi, tidak ada follow up ke rumah, kontrol postpartum rutin pada hari Minggu ke-6. Traditional care. Pertama, melaksanakan kelas untuk pendidikan prenatal orang tua. Kedua, mengikut sertakan keluarga dalam perawatan kehamilan, persalinan, dan nifas. Ketiga, mengikut sertakan keluarga dalam operasi. Keempat, mengatur kamar bersalin seperti suasana rumah. Kelima, menetapkan peraturan yang fleksibel. Keenam, menjalankan sistem kunjungan tidak ketat. Ketujuh, mengadakan kontrak dini bayi dan orang tua. Ke-8, menjalankan rooming atau ruang rawat gabung untuk ibu hamil. Ke-8, mengikut sertakan anak-anak dalam proses perawatan. Ke-9, melibatkan keluarga dalam perawatan NICU atau bayi dengan komplikasi. 9, pembunuhan secepat mungkin dengan follow up. Yang berikut, inovasi dalam pelayanan maternitas, teknologi, dan sukses. Yang berikut, masih pelayanan keperawatan maternitas. Yang pertama, human cloning. Kedua, reprotiving teknologi, intrauterine fetal suckling. Keempat, inseminasi terapeutik. Kelima, genetic engineering. Keenam, test to be baby. Ketujuh, fetal research. Terima kasih sudah menonton video kami tentang tren dan isu keperawatan maternitas, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.